Menurut Pradopo 1977, secara etimologi tunanetra berasal dari kata tuna yang berarti rusak dan netra yang berarti mata. Nah, jadi tunanetra itu adalah sebutan bagi individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada penglihatannya. Kemudian, menurut Semanti 2006 juga menyatakan bahwa tunanetra ini memiliki dua kondisi. Di mana kondisi pertama adalah individu tidak mampu melihat sama sekali karena tidak dapat menerima rangsangan cahaya atau buta total, dan individu yang masih dapat melihat dalam keterbatasannya karena masih menerima rangsangan cahaya atau yang disebut sebagai low vision. Kenapa ada orang? Ini tunanetra nggak sih? Apa itu tunanetra? Tunanetra tuh kalau dari yang pernah aku baca dari jurnalnya Sili Tonga tahun 2023 itu dia mengungkapkan kalau tunanetra itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada tunanetra totally blind atau tunanetra total, di mana seseorang itu udah nggak punya kemampuan untuk menerima rangsangan cahaya, jadi ketajaman penglihatannya itu juga berkurang. Nah, mereka itu cuma bisa baca sesuatu dengan jarak 20 kaki aja, sedangkan kita nih orang normal itu bisa baca dengan jarak 200 kaki gitu. Terus walaupun mereka udah dapat kayak upaya perbaikan penglihatan, itu mereka juga masih susah atau nggak bisa diperbaiki lagi. Nah, karena ketajaman penglihatan mereka ini kan udah nggak bisa lagi nih, itu juga ngebuat mereka menjadi terbatas dalam proses pendidikan. Akhirnya mereka itu udah nggak bisa lagi baca dengan huruf awas kayak biasanya, yang menyebabkan mereka butuh braille untuk menjadi media belajarnya. Nah, terus kan tadi ada dua nih. Yang kedua itu ada namanya low vision atau kurang awas. Nah, kalau low vision ini orang yang mengalaminya itu masih bisa menerima rangsangan cahaya, tapi untuk ketajaman penglihatannya itu juga cuman bisa 20 kaki dari 70 kaki, dimana kita bisa ngelihat sesuatu dalam jarak 70 kaki, itu mereka cuman bisa ngelihat dalam jarak 20 kaki. Tapi mereka juga akhirnya terbatas dalam proses pendidikannya. Walaupun mereka masih bisa baca dengan huruf yang awas, tapi itu ukuran hurufnya itu harus disesuaikan sama keterbatasan yang mereka miliki, yang akhirnya mereka juga perlu perhatian khusus dengan rangsangan cahaya yang diberikan atau kayak warna-warna yang ada di lingkungan sekitar mereka. Itu sih kalau yang aku baca. Berarti tadi menurutmu orang yang tadi pakai tongkat itu yang totally blind atau apa tadi satunya? Low vision. Kayaknya totally blind Totally sih. blind sih ya. Menurut Mulyani dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyebutkan bahwa karakteristik tunanetra terdiri dari yang pertama yaitu memiliki penglihatan yang samar-samar dalam jarak dekat maupun jauh, lalu yang kedua memiliki keterbatasan dalam medan penglihatan sehingga cenderung hanya dapat melihat bagian tepi ataupun sentralnya saja, dan hal tersebut dapat terjadi pada kedua bola mata ataupun salah satunya. Lalu yang ketiga adalah tidak dapat membedakan warna, yang keempat cenderung sering meraba-raba ataupun tersandung pada saat berjalan, yang kelima bola matanya selalu bergoyang, yang keenam memiliki hambatan terhadap adaptasi pada terang maupun gelap, dan yang ketujuh sensitif terhadap cahaya dan ruang yang terang. Menurut Wijaya pada tahun 2012 terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi individu mengalami tunanetra. Yang pertama itu adalah prenatal atau saat masih di dalam kandungan, di mana hal ini berhubungan dengan adanya keturunan dari orang tua. Misalnya pernikahan antara sesama tunanetra itu dapat menyebabkan kondisi yang sama kepada anaknya, seperti retinitis pigmentosa atau katarak. Lalu adanya gangguan saat ibu sedang hamil, seperti ibunya itu mengidap penyakit yang dapat merusak sel-sel darah tertentu seperti TBC atau infeksi rubella atau cacar air, dan juga adanya infeksi toksoplasmosis, trakoma, dan tumor pada otak yang memiliki hubungan dengan indera penglihatan. Nah, lalu faktor yang kedua itu adalah postnatal, di mana hal ini dapat terjadi ketika masa persalinan bayi. Adanya benturan benda keras terhadap bayi itu dapat menyebabkan hilangnya indera penglihatan sang bayi. Lalu ibu yang mengalami gonorrhea dapat menurunkan baksil gonorrhea kepada anaknya. Nah, yang ketiga itu adalah individu yang mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan seperti saraptalmia, trakoma, katarak, diabetic retinopathy, macular degeneration,
dan retinopathy of prematurity, serta kerusakan mata yang dapat terjadi akibat kecelakaan. Selanjutnya terdapat metode asesmen yang dapat dilakukan terhadap tunanetra. Menurut Haryanto, pada tahun 2010 terdapat beberapa model atau jenis asesmen yang dapat dilakukan. Yang pertama ada model konstruk atau atribut. Model ini merupakan model ideal yang dilakukan untuk membantu mengidentifikasi penyebab terjadinya kesulitan belajar yang berhubungan langsung dengan metode pembelajaran individu, di mana kepribadian individu akan dapat mempengaruhi cara belajarnya. Pada model konstruk ini kita dapat melihat secara langsung atribut individu atau kondisi psikologis seseorang. Lalu yang kedua, ada model fungsional. Model fungsional ini merupakan model yang dilakukan agar kita dapat mengukur seberapa jauh kemampuan individu. Karena pada dasarnya masing-masing individu memiliki kemampuannya masing-masing untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya. Makanya pada tahap fungsional ini kita harus memiliki analisa tugas atau test analysis. Yang ketiga ada model ekologi. Model ini merupakan model yang sangat ideal untuk membantu interaksi sosial. Informasi penting yang dilakukan pada model ekologi ini, yang pertama ada informasi mengenai lingkungan yang akan ditempati, lalu yang kedua ada tugas-tugas yang nantinya akan diberikan, yang ketiga hambatan-hambatan yang akan dihadapi saat pemberian tugas, dan yang keempat adalah kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Pada model ekologi ini penting dilakukan hasil akhir atau penilaian yang dilakukan terhadap lingkungan agar program yang dilakukan bisa berhasil dan anak tidak merasa frustasi. Yang terakhir atau keempat ada model membuat keputusan. Pada tahap atau model terakhir ini kita perlu membuktikan atau perlu mengumpulkan hasil-hasil tes atau asesmen yang telah dilakukan agar nanti kita dapat mencari alternatif solusi masalah dan hasil asesmennya akan dievaluasi kembali untuk membuat keputusan akhir. Intervensi-intervensi yang biasanya dilakukan untuk para tunanetra, khususnya anak berkebutuhan khusus, bertujuan untuk agar mereka lebih mandiri secara sosial, kognitif maupun psikomotorik. Biasanya akan dilakukan intervensi untuk mengajarkan mereka menggunakan panca indera lainnya seperti meraba benda sekitar ya agar bisa berjalan, mengajarkan untuk mereka bisa membaca dengan tulisan braille. Selain itu, mereka juga sebaiknya diajarkan untuk bisa merekam audio untuk mereka belajar mengulang pembelajaran di sekolah. Dan selain itu juga orang tua maupun guru bisa mengajarkan dasar-dasar untuk bersosialisasi seperti mengucapkan kata salam, maaf, tolong, dan terima kasih. Orang tua dan guru juga bisa mengajarkan para anak untuk berkesenian rupa 3D, karena dengan hal itu mereka bisa lebih mandiri untuk membuat patung, keramik maupun hal lainnya yang dalam prosesnya bisa mengajarkan mereka untuk belajar untuk membuatnya, meremas, membentuk, dan lain-lain. Kemudian juga bisa menggunakan alat bantu kacamata khusus serta pembaca layar agar para tunanetra khususnya anak-anak itu bisa mengekspresikan dirinya.